Halo Sobat Horor, selamat datang di channel Creepypasta TV. Kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat angker di Jepang. Keruntuhan gedung sekolah bundar. Sekolah ini dibangun pada tahun 1906 dan berada di pedesaan Bibai, Hokkaido, dan pada tahun 1959 bangunan berbentuk bundar tersebut baru selesai dibangun. Mayoritas dari murid-murid di sini adalah anak para penambang batu bara yang bekerja untuk tambang milik Mitsubishi. Namun tidak seperti sekolah lainnya, untuk menuju ke sekolah ini, para murid harus menjelajahi hutan yang mengelilinginya terlebih dahulu, karena memang letak sekolah ini berada di tengah hutan. Hingga pada tahun 1974, sekolah ini mulai ditinggalkan karena Jepang mulai beralih ke impor batu bara, sehingga sekolah ini menjadi terbengkalai. Setelah lama tidak terjamah oleh tangan manusia, tempat angker di Jepang ini mulai memiliki cerita seramnya sendiri, misalnya tentang beberapa orang yang mencoba mengunjungi sekolah tersebut dan kembali dalam keadaan gila atau trauma berat. Penduduk setempat juga mengklaim sering merasakan perasaan diawasi, mendengar suara anak-anak, langkah kaki, hingga teriakan dari dalam hutan pada malam hari. Yang lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan pernah diserang oleh sosok yang keluar dari hutan tersebut. Sekolah ini pernah menjadi tempat wisata horor yang cukup populer bagi para pemburu hantu di tahun 80-an, meskipun sepertinya sekarang sudah tidak begitu banyak yang berani ke sana. Bagaimana denganmu? Jembatan Oiran Buchi. Nama jembatan gantung yang berada di Jalan Raya 411 di Prefektur Yamanashi memiliki arti ngarai pelacur. Meskipun jembatan ini terkenal sebagai tempat wisata alam di Jepang yang memiliki pemandangan indah, tetapi tak banyak yang tahu bahwa tempat ini memiliki masa lalu yang mengerikan. Konon katanya kawasan ini menjadi tempat angker di Jepang karena ada 55 oiran yang mati pada abad ke-16. Menurut kisah legenda urban Jepang yang beredar, di abad ke-15 era Sengoku, klan Takeda memiliki tambang emas yang berada di daerah tersebut, dan klan itu juga mengelola rumah bordil untuk menghibur para penjaga dan penambang. Rumah bordil ini menyimpan oiran berpangkat tinggi yang disebut kortesan. Hingga suatu hari, klan Takeda kalah dalam perang sehingga harus mundur dan meninggalkan tambang mereka. Namun karena klan tersebut tidak ingin memberikan tambang emas mereka kepada musuh dan ingin merahasiakannya, maka ke-55 oiran yang bekerja di sana dibunuh dengan cara dijatuhkan dari jembatan. Sejak saat itulah, jembatan tersebut diberi nama Oiran Buchi, karena masyarakat sekitar percaya bahwa para wanita tersebut masih menyimpan dendam hingga detik ini, dan aura mistis yang dirasakan semakin hari semakin kuat. Dikatakan bagi siapa saja yang berjalan melewati jembatan ini dapat merasakan hawa dingin menusuk yang entah datang dari mana. Bahkan jika kamu beruntung, kamu bisa mendengar suara teriakan para oiran tersebut. Namun untuk saat ini, kawasan tersebut telah menjadi kawasan terlarang termasuk pegunungan yang mengelilingi jembatan tersebut. Bahkan jalan raya menuju ke jembatan Oiran Buchi sudah diblokir karena seringnya terjadi kecelakaan maut di sana. Hotel Nakagusuku. Hotel Nakagusuku merupakan tempat angker di Jepang yang berada dekat dengan salah satu objek wisata yang cukup populer, yaitu Kastil Nakagusuku, dengan jarak hanya 50 meter. Keberadaan hotel ini berawal ketika seorang kaya raya dari ibu kota Okinawa ingin membangun sebuah hotel dan taman rekreasi di bukit selatan kastil. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi para wisatawan yang biasanya datang menghadiri pameran Laut Okinawa 1975. Namun saat itu ada seorang biksu yang datang dan memperingatkan bahwa ada kuburan suci kuno di atas bukit tersebut, dan melakukan pembangunan di sana serta membuat para roh marah bukanlah hal yang bijaksana. Tetapi orang kaya tersebut tidak peduli dengan peringatkan sang biksu, sehingga pembangunan terus berlanjut, setidaknya hingga berbagai kecelakaan fatal mulai menimpa para pekerja. Para pekerja lainnya pun akhirnya memilih berhenti, sehingga pembangunan pun ikut tersendat. Orang kaya itu kemudian kesal dan memutuskan untuk bermalam di lokasi tersebut guna mematahkan pandangan bahwa tempat tersebut berhantu. Namun pagi harinya, orang kaya itu ditemukan gila dan kemudian dirawat di rumah sakit jiwa. Sekarang, Hotel Nakagusuku masih dapat diakses melalui kastil,
Namun kawasan tersebut sudah dinaikkan statusnya menjadi tempat terlarang oleh Marinir AS dan diberi banyak tanda-tanda peringatan. Gerbang Camp Hansen 3. Pada Perang Dunia II, daerah yang paling berdarah dan mengerikan adalah Pulau Okinawa. Pulau ini sudah banyak memakan korban baik tentara Jepang ataupun Amerika, bahkan seperempat dari korban tersebut tewas karena bunuh diri. Jadi tidak usah heran, jika banyak yang mengatakan Okinawa sebagai tempat paling angker di Jepang. Salah satu kisah seram Gerbang 3 Camp Hansen di Okinawa berasal dari hantu seorang marinir AS dari PD-2, yang mengenakan seragam berlumuran darah dan membawa sebatang rokok di tangannya. Dia akan mendekati penjaga keamanan setempat pada pukul 3 pagi dan meminta korek, kemudian menghilang setelah rokoknya dinyalakan. Ini sering terjadi dan membuat para penjaga ketakutan. Gerbang masuk akhirnya ditutup dengan alasan gerbang lain yang berdekatan lebih mudah diakses, tetapi beberapa mengklaim sebaliknya. Beberapa juga telah melihat hantu marinir yang melindungi gerbang camp dari hantu tentara Jepang PD-2 lainnya yang juga menghantui gerbang yang sama. Sangat sedikit informasi yang dapat ditemukan mengenai kurva SSSM yang namanya berasal dari jalur berbentuk S saat menuju ke sana. Kabarnya, orang yang datang mengalami flu, mual, muntah, hingga halusinasi. Paranormal lokal mengatakan bahwa ada energi negatif yang luar biasa, hingga kamu dapat merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menyentuhmu. Ada yang mengatakan bahwa hantu tentara Jepang menghantui tempat ini, atau ada sekte yang membunuh anggotanya sendiri yang menyebabkan aura negatif. Tempat ini juga dikatakan sebagai tempat pelatihan untuk paranormal dan cenayang yang mencoba melakukan kontak dengan para roh yang memiliki energi kuat. Gerbang Tengah Ikego. Gerbang Tengah Ikego berada di perkemahan housing area Angkatan Laut AS di kota Zushi, Yokohama, dan diduga merupakan gudang amunisi Jepang serta kamp konsentrasi tawanan Perang Dunia II, di mana para tahanannya dieksekusi atau dipaksa bekerja sampai mati. Para penjaga gerbang Tengah Ikego sering melaporkan melihat tentara Jepang tanpa kaki, serta mendengar suara dan langkah kaki tanpa wujud. Daerah di sekitar Ikego juga merupakan tempat bagi sekitar 50 yagura, kuburan kuno. Yagura ini berisi tulang dan artefak manusia dari abad ke-16 dan ke-17. Beberapa cerita juga mengatakan bahwa daerah tersebut merupakan medan pertempuran antar faksi samurai di abad ke-14, dan telah menjadi saksi para korban yang dipenggal atau melakukan seppuku.